Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlur Rahman dari Teknik Elektro Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan untuk menambah atau bisa dibilang pengupgradean nilai UAS dari matkul aljabar linear. Langsung saja soal yang pertama, tentukan baris kolom dari matrik berikut ini. Matrik A. Cara menjawabnya yaitu matrik A ini dari 127036600 baris 2 ini dibagi dengan 3 sehingga dapat perubahan yang awalnya baris 2 ini kan DA ini 3 sama 6 kita bagi jadi 3 yaitu jadinya 127012000. Nah, yang perbedaannya itu dari 3 sama 6. Yang kedua setelah diubah jadinya 1 dan 2. Nah, baris satu ini kita kurang dengan dikali dengan baris 2 sehingga hasilnya 103012000. Nah, sehingga baris ruang kolomnya yaitu ini. Kenapa jadi 2? Nah, cara pengambilannya itu dari sini. Ini yaitu pasti basis. Sedangkan yang di pinggirnya ini adalah kombinasi dari yang 1 dan 2 ini, maka baris dan kolom adalah jadinya hasil 2 ini jadikan jadi 1 ini. Lanjutnya, soal nomor 2, sebuah operasi di R2 didefinisikan sebagai U, V sama dengan U1 kali V1 dikurang U2 kali V2. Tentukan apakah operasi tersebut termasuk RHD atau bukan RHD dan buktikan. RHD itu kalau memenuhi semua aksioma. Yang pertama yaitu simetris, yang dimana U, V sama dengan U1 kali V1 dikurang U2 kali V2. Ini dipindah yang awalnya U di depan, yang di bawahnya ini jadi U di belakang. Jadinya V, U sama dengan V1 dan U1 dikurang V2 dan U2. Karena perkalian bilangan real komutatif, jadinya U1 V1 sama dengan V1 dengan U1. V, U2 V2 sama dengan V2 U2. Sehingga yang diperoleh U, V dan V, U karena sama ya dari atas. Jadi aksioma simetris terpenuhi untuk simetris ini. Selanjutnya adivi- aditivitas yaitu dengan cara penjumlahan. Nah, di sini kan cara mengetahuinya yaitu U tambah V kali W sama dengan U1 tambah V1 dikalikan dengan W dikurang U2 tambah V2 dan W2. Nah, di baris yang kedua ini kita tinggal ini dipasangkan dengan ini dan ini dipasangkan dengan ini. Ini juga. Oke. Sehingga jadi seperti ini. Selanjutnya untuk baris yang bagian 3 ini kita ambil yang sejenis. Semisal U1 W1, U2 dan W2, V1 dengan W1, V2 dan W2. Nah, di sini terpenuhi karena hasilnya ini sama dengan awal yang di atas ini. Jadi, aksioma simetris ini terpenuhi. Selanjutnya, homogenitas. Untuk untuk skalar C.
sama seperti aditivitas tadi, kurang lebih caranya. Itu dengan CV1 ini dikali dengan V1, CV2, CVU2 dikali V2. Selanjutnya kita jadikan satu sehingga hasilnya dapat C kali C buka kurung U, koma V. Ini pun terpenuhi karena sama seperti di atas ini. Selanjutnya positivitas ini gagal karena aksioma positivitas yang di awal ini tidak terdapat tidak karena terdapat faktor vektor lain nol. Nah, di sini kita dengan cara misalkan U-nya ini, U-nya ini 0,2. Kita kalikan dengan U, U, yaitu 00 dikali 0 kali 0 dikurang 2 kali 2. Sehingga hasilnya yaitu min 4. Nah, di sini kenapa tidak termasuk HRD? Karena minus ini tidak karena tidak positif. Maka ini hasilnya itu harus positif. Nah, sedangkan yang di contoh soal ini yang saya ambil misalkan itu 4, maka tidak termasuk HRD. Jadi operasi tersebut tidak termasuk HRD. Selanjutnya soal nomor 3, manakah dari himpunan berikut yang merupakan himpunan ortonormal dan ortogonal di R3 dan buktikan. Cara menjawab nomor 3 yaitu disoalkan untuk menentukan apakah satu himpunan vektor di R3 merupakan himpunan ortogonal atau ortonormal. Nah, kita gunakan definisi. Yang pertama, ortogonal. Setiap pasangan vektor berbeda memiliki hasil kali titik dot produk sama dengan hasilnya itu nol. Kalau ortonormal, himpunan tersebut ortogonal dan setiap vektor memiliki panjang normal sama dengan satu hasilnya. Nah, di sini kita masing-masing ngecek. Yang pertama, bagian A ini 1/akar 2, 1/akar 2. Kali min 1/akar 2, 1/akar 2. Kita cek ortogonalnya. Caranya yaitu yang di atas kali di atas, dan tengah kali tengah, dan bawah kali tengah. Nah, jadinya ini kita perumpamakan bagian sebelah sini U dan bagian sebelah sini P. Jadinya 1/akar 2 dikali min 1/akar 2 ditambah 0 kali 0 ditambah 1/akar 2 dikali 1/akar 2. Sehingga hasil yang didapat min 1/2 ditambah 0 tambah 1/2. Nah, ini telah kita jumlahkan, hasilnya mendapatkan 0. Oleh karena itu, ini jadinya ortogonal. Selanjutnya, kita cek panjang normal, yaitu dengan cara dan V-nya ini kita mutlakkan. Ini pertama kita mutlakkan. Kenapa kita akarkan? Karena kita ingin menghilangkan mutlaknya, yaitu dengan cara akar. Sehingga akar 1/akar 2 kita pangkatkan 2 ditambah 0 kuadrat tambah 1/akar 2 kuadrat. Sehingga 1/2. Sehingga akar 1/2 ditambah 0 1/2. Dijumlahkan yaitu hasilnya 1. Akar dari 1 ya, akar dari 1 ya ini 1. Dan selanjutnya kita cek bagian V sama seperti cara U tadi. Sehingga hasilnya yang didapat juga 1. Karena panjangnya 1, maka ini termasuk ortonormal. Selanjutnya di bagian B ini 1 0 0 0 1 0. Nah, pertama kita
cari perkalian dotnya itu. Nah, sama seperti yang awal tadi, ini U dan ini V. Nah, dan cara pengaliannya juga, cara perkaliannya juga yaitu dengan ini atas-atas, tengah-tengah, bawah-bawah. Nah, sehingga hasil yang didapat itu nol. Ini termasuk ortogonal. Selanjutnya kita ngecek panjang normal dengan cara U mutlak dan V mutlak. Diakarkan hasilnya keluar satu dan bagian V juga keluar satu. Dan ini termasuk ortonormal. Selanjutnya pilihan C. Di sini C100 011. Kita cek perkalian dot sama seperti cara sebelumnya. Dengan dikali satu kali nol, satu kali satu, nol kali satu sehingga dapatnya 00. Ini termasuk ortogonal. Nah, selanjutnya kita cek panjang vektor normal. Nah, di sini di, di mutlak U hasilnya satu, sedangkan di mutlak V ini hasilnya beda. Hasilnya itu dua. Nah, karena dua hanya ortogonal karena tegak lurus tetapi panjang vektor V bukan satu. Ini cuma ortogonal karena apa? Karena yang di panjang vektornya ini hasilnya dua. Harusnya yang hasilnya itu kalau mau ortonormal itu harus satu hasilnya. Selanjutnya pilihan D yaitu satu per akar 2 1 per akar 2 0 dan min satu per akar 6 1 per akar 6 2 per akar 6. Sama seperti sebelumnya juga, pertama cek kita cek perkalian dot dengan U kali V dan hasilnya didapat yaitu nol dan ini termasuk ortogonal dan selanjutnya kita cek panjang vektor normal dan hasilnya juga satu satu dan ini termasuk ortonormal bagian D. Selanjutnya di bagian E terakhir E satu per akar 3 1 per akar 3 1 per akar 3 2 per akar 6 1 per akar 6 1 per akar 6. Nah, kita cek dot perkalian dotnya dengan U kali V satu per akar 3 dikali min 2 per akar 6 ditambah satu per akar 3 dikali satu per akar 6 ditambah satu per akar 3 dikali satu per akar 6. Kita jumlahkan, kita kalikan sehingga hasilnya yang didapat nol. Ini termasuk ortogonal. Selanjutnya kita cek panjang vektor norma dengan cara seperti sebelumnya juga. Mutlak U kita akarkan satu per akar 3 kita kuadratkan ditambah satu per akar 3 kita kuadratkan ditambah satu per akar 3 kita kuadratkan. Selanjutnya kita jumlahkan, kita keluarkan. Jadinya hasilnya itu akar 3 per 3 ini dapat kita keluarkan jadinya satu. Selanjutnya di bagian V sama seperti U tadi min 2 per akar 6 kita kuadratkan ditambah satu per akar 6 kita kuadratkan ditambah satu per akar 6 kita kuadratkan sehingga hasil akhirnya akarnya yaitu 6 per 6 ini dapat kita keluarkan yaitu hasilnya satu dan ini termasuk ortonormal. Jadinya dari A B C D E yang tidak memenuhi hanya bagian C ini. Selanjutnya soal nomor 4. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis S 01,0-5 pada R2 menjadi basis ortonormal B sama dengan vektor W1 dikali W2 berdasarkan hasil dari kali dalam ruang Euclides. Cara menjawabnya yaitu dengan cara 4 vektor W1 dan vektor U1 kita mutlakkan U1 sehingga hasil akhirnya yaitu 0,1. Jadi hasil W1 telah kita ketahui. Selanjutnya kita cari di bagian W, yaitu dengan vektor W2 sama dengan U2 vektor dikurang U2
U2 dikurang K kurung U2 vektor, koma W1 dikali dengan vektor W1 per mutlak vektor U2 dikurang buka kurung vektor U2 di koma vektor W1 dikali dengan vektor W1. Kita masukkan angkanya yang U2 ini di bagian sini. Ini vektor U2. Vektor U1, vektor U2-nya itu 2 min 5 dikurang kita masukkan lagi vektor U2 2 min 5 di 2 min 5 koma 2,1 kita kali dengan 0,1 per mutlak 2, min 5 kurang 2, min 5, 0,1 dan dikali dengan 0,1. 2,5-nya turun ditambah ini kita kerjakan terlebih dahulu yang dimana hasilnya itu 5. Dari 5 ini caranya untuk mendapatkan 5 ini dari 2 kali 0 ditambah min 5 kali 1. 2 kali 0 yaitu 0 dan min 5 kali 1 yaitu hasilnya 1. Hasilnya itu min 5. Kenapa di sini positif? Karena tanda di sini negatif. Negatif sama negatif hasilnya positif. Sehingga 0,1 turun. Nah, per mutlaknya sama kayak di atas, kita turunkan lagi sehingga 2,0 per 2. Hasil akhirnya yaitu 0,1. Selanjutnya, soal nomor 5 diberikan 3 vektor di R3. U sama dengan 2,1, min 1, P 1,2 min 2,4 dan W 4, min 5,7. 7A, tentukan apakah vektor W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. B, tentukan apakah vektor U dan V bebas linear atau tidak bebas. Jawab soal 5 pertama bagian A, itu W sama dengan 1U tambah K2V. W telah kita ketahui tadi di soal 4 min 57 sama dengan K1 turun. U telah tadi di soal juga telah dikasih tahu 2,1, min 1 ditambah K2 turun. Tidak ketahui di soal 1, min 2,4, 4 min 5,7 ini turun. Dan K1 ini kita operasikan ini kali ini. Dan ini kali ini dan sampai seterusnya sehingga hasilnya dapat 2K1 ditambah K2 kok maka K1 di min 2K2 min K1 tambah 4K2. Maka diperoleh persamaan ini sampai sini dan ini sampai sini. Sehingga 2K1 tambah K2 sama dengan 4 dan persamaan ini ke sini dan ini ke sini dan belakang pun ke terakhir. Dan K1 min 2K2 yaitu min 5, min K1 ditambah 4K2 yaitu 7. Dari persamaan 1, K2 sama dengan 4 per K2 sama dengan 4 min 2K 1. Ini kita ini. Dari persamaan 1 yang dapat K2 sama dengan 4 min 2K1. Yang ini kita operasikan. Kita pindah ruaskan aja K2-nya. Nah,
substitusi ke persamaan 2. Sehingga K1 min 2 gua kurung 4 min 2 K1 sama dengan min 5. K1 turun, min 2 dikali 4 yaitu 8. Min 2 dikali min 2 yaitu plus hasilnya yaitu 4K1 sama dengan min 5. Di sini 1 ditambah 4. Kita operasikan yang sesama. K1 sama K1. Jadinya 5K1 dikurang 8 turun dan min 5 pun turun. Setelah itu setelah K1 min 8 sama dengan min 5. 5K1 turun. Min 8 kita pindah ruaskan sehingga hasilnya 3. K1 sama dengan 3. 5 ini kita pindah ruaskan menjadi bagi. Jadinya 3/5. Maka K2 sama dengan 4 min 2. K1 telah kita ketahui tadi 3/5. K2 sama dengan 20. Kenapa 20? Karena dari 4 kurang 2 kita kalikan dengan 3 yaitu 6. Dan 6 ini kita samakan penyebutnya menjadi 5. Jadinya 4 kali 5 yaitu 20. Sehingga per 5. Dikurang 6/5. Sehingga K2 ini hasilnya 14/5. Selanjutnya cek kepersamaan ketiga. Yaitu min K1 ditambah 4K2 sama dengan 7. K1 telah kita ketahui tadi 3/5 jadinya min K3/5 ditambah 4 turun. K2 telah kita ketahui 14/5 sama dengan 7. 3/5 sama dengan 4 kali 14 56 per 5 sama dengan 7. Sehingga hasilnya 53/5 tidak sama dengan 7. Persamaan ketiga ini tidak terpenuhi vektor W dan tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Selanjutnya, menjawab soal bagian 5B. Dua vektor U dan V bergantung linear jika satunya merupakan kelipatan dari yang lain diketahui. Ke soal tadi, U sama dengan 2,1 min 1, V sama dengan 1, min 2,4. Misalkan ini V kali K kali U, maka 1, min 2,4 sama dengan K U, U tadi yang di sini. K sama K buka kurung 2,1, min 1 dari komponen 1. 1 sama dengan 2K, K sama dengan 1/2. Jika K sama dengan 1/2, maka komponen kedua harusnya 1/2. 1/2 gua kurung 1 sama dengan 1/2. Namun komponen kedua ini adalah min 2. Ini. Karena tidak sesuai, maka tidak ada nilai K yang membantu V sama dengan K kali U. Kesimpulannya, vektor U dan vektor V bebas linier. Selanjutnya, soal nomor 6. Diketahui transformasi linier T sama dengan R pangkat 2, R pangkat 3. Dengan T buka kurung X bawahnya Y tutup kurung sama dengan 2X, X kurang Y, X tambah 3Y. Tentukan ker T. Nah, untuk mencari kernel, kita buat itu dengan 00. Kenapa 00? Karena ker itu kan yang bagian 000. Jadi, persamaan terbentuk dari jadi 2 X sama dengan 0, X sama dengan 0, dan min Y itu otomatis 0. Dari persamaan yang terbentuk, didapatkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka ker T sama dengan 0/0. Selanjutnya, soal nomor 7. Diketahui transformasi linear T sama dengan R kuadrat M
2 kali 2 dengan T X Y tutup kurung sama dengan X tambah Y dan bawahnya 3X 2X min Y min X tambah 2Y dimensi R buka kurung T adalah 7. Untuk menentukan dimensi R ke kurung T tutup kurung cek dahulu apakah matrik yang terbentuk dari soal tersebut bebas linier atau tidak. Nah, oke seperti tadi ya. Pertama kita cek ketika dimasukkan nih, ketika dimasukkan 00 berarti 3X sama dengan 0 diwakili dengan ini X sama dengan X3 jadi 0 X tambah Y juga 0 berarti X-nya di sini 2X min Y 2 dikali min Y kemudian min X ditambah Y min X ditambah Y jadi ini hanya mengubah jadi satu matriks ini menjadikan dua matriks ini dijadikan dua untuk mensplit si X dan Y. Nah, jadinya untuk mempermudah matriksnya ini dibagi jadi dua, matriks satu dan matriks dua. Matriks a satu hasilnya satu satu 2 3 min satu. Matriks a dua satu min satu 0,2. Harus dibuktikan apakah a satu dan a dua bebas linier. 3X sama dengan 0 maka X sama dengan 0. Kemudian X tambah Y sama dengan 0 substitusikan ke persamaan tersebut. Maka X sama dengan 0 karena hanya memiliki solusi tunggal, maka matriks SPL yang bebas linier dengan X dengan Y bernilai 0 karena R buka kurung T tutup kurung dan dibangun oleh dua matriks bebas linier, maka dimensi yaitu 2. Lanjutnya soal nomor 8, nilai eigen dan vektor eigen dari matriks 2 2 3 1 4 adalah cari nilai eigen didapat dari persamaan karakteristik yaitu dengan det A kurang lambda I sama dengan 0 2 3 1 4 dikurang lambda ke kurung 1 0 1 1 dikurang sama dengan 0. Kita kalikan sehingga hasilnya yaitu 2 min lambda 4 min lambda kurang 3 sama dengan 0. Lambda kita kuadratkan dan min 6 lambda tambah 5 sama dengan 0. Sehingga maka nilai eigennya yaitu ini dan ini. 1 dan 5. Selanjutnya kita substitusi. Selanjutnya kita substitusi lambda 1 yang dimana A kurang I sama dengan 1 3 1 3 cari vektor V sama dengan X, Y pangkat T sehingga A kurang I tutup kurung kali V sama dengan 0 maka X tambah 3Y sama dengan 0 X sama dengan kita pendua ruaskan yang awalnya positif menjadi negatif jadinya min 3Y ambil Y sama dengan min 1 diperoleh X sama dengan min 3 sehingga salah satu vektor eigennya adalah V1 min 3 dan 1. Selanjutnya substitusi eigen 5. Selanjutnya substitusi lambda 5. A dikurang 5 kita masukkan dan dikali dengan I sama dengan min 3 min 3,3 1, min 1 cari vektor V sama dengan X, Y pangkat T sehingga A min 5 dikali I kali V sama dengan 0 diperoleh min 3 tambah 3Y sama dengan 0 atau X sama dengan Y
ambil kita ambil Y sama dengan satu, maka X-nya juga otomatis satu. Sehingga salah satu vektor eigennya adalah P2 1, 1,1. Selesai. Soal nomor 8. Selanjutnya soal soal nomor 9. Tentukan matriks pendiagonal dengan menggunakan metode diagonalisasi. Matriks A 300, 022, 022. Cari nilai eigen yang diperoleh dari soal di atas, yaitu det A min lambda kali I sama dengan 0, A kurang lambda I sama dengan 3 kurang lambda 00. Kita masukkan yang lambdanya ke dalam kurung, dan 0,2 min lambda 2, 0,2,2 min lambda. Karena baris dan kolom pertama terpisah, maka yang ini kita keluarkan, sehingga sehingga yang di dalam kotak hanya seperti ini. 2 kurang lambda 2, 2 kurang lambda. Hitung determinan kecilnya. 2 kurang lambda 2, 2 kurang lambda 2 sama dengan 2 min lambda, 2 min lambda min 4 sama dengan lambda kita kuadratkan, terus min 4 lambda ditambah 4, 4-nya turun, sehingga hasil akhirnya lambda per lambda min 4. Maka determinan A min lambda I sama dengan 3 lambda tutup kurung lambda buka kurung lambda min 4. Jadi nilai eigennya adalah lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 3, dan lambda sama dengan 4. Untuk untuk lambda sama dengan 0, AX sama dengan 0, 3, 0, 0, 0, 22, 0, 22 kita kalikan dengan X, Y, Z, sehingga hasilnya 0, 0, 0, 0. Selanjutnya 3, X sama dengan 0, Y sama dengan 2Y tambah 2Z sama dengan 0, 2Y tambah 2Z sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dan Y otomatis akan mengikuti X yaitu 0. Dan Y tambah Z yaitu 0. Ambil perumpamaan, ambil Y sama dengan min 1, maka Z juga otomatis 1. Sehingga salah satu vektor eigennya untuk lambda sama dengan 0 adalah V1 sama dengan 0 min 1, 1. Selanjutnya bagian B untuk lambda 3. A kurang 3 dikali I dikali X sama dengan 0. Sehingga A kurang 3 kali I sama dengan 0, 0, 0. 0 min 1, 2. 0, 2, 1. Misalkan X sama dengan Y sama dengan Z diperoleh O kali OX tambah OY tambah OZ sama dengan 0. Min Y tambah 2Z sama dengan 0. 2Y min Z sama dengan 0. Substitusikan ke persamaan 2. 2 buka kurung 2Z tutup kurung min Z sama dengan 0. 2Z kurang Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0. Sedangkan X bebas. Semisal ambil X sama dengan 1. Karena dari OX tambah OX tambah OY tambah OZ sama dengan 0. Substitusi nilai Y dan Z, maka nilai X bebas atau 1. V2 sama dengan 1, 0, 0. Untuk C, lambda sama dengan 4. A kurang
4 kali I kali sama dengan 0, 4 mm, A min 4 kali I, determinannya min 1, 0, 0, 0, min 2, 2, 0, 2, min 2. Diperoleh X min X sama dengan 0, min 2Y tambah 2Z sama dengan 0, 2Y kurang 2Z sama dengan 0, maka X sama dengan 0 dan Y otomatis sama dengan Z. Ambil dari Y1, maka Z sama dengan 1 juga. Sehingga salah satu vektor eigen untuk lambda sama dengan 4 ini adalah V3 0, 1, 1. Sehingga matriks V yang tepat adalah V matriksnya 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ini. Selanjutnya soal terakhir, soal nomor 10. Jika V, V2 dan V3 adalah vektor ruang, vektor V dan T sama dengan V di R3 adalah transformasi linear dengan T sama dengan T buka kurung V1 tutup kurung 2, min 1, 3 T V2 sama dengan 1,4, min 2 dan T buka kurung V3 tutup kurung sama dengan min 3, 2, 2, 3 min 3, 2,5. Tentukan T 3 V1 dan min 2 V2 ditambah 4 V3. Cara menjawab soal nomor 10, karena T adalah transformasi linear, maka berlaku T 3V1 kurang 2V2 4V per 3 dan 3T V1 dan min 2T kuadrat kurung V2 dan 4T V2 V3. Ini kita keluarkan angkanya yang ini dan ini. Ini kan di sini jadi satu, ini dipisahkan. Eh, Harusnya ini mohon maaf. Nah, dipisahkan PV P1 P2 kita kurungkan dan angkanya kita pisahkan. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui 3 kuadrat kurung 2, min 1, 3. Setelah itu min 2 kuadrat kurung 1,4, min 2 ditambah 4 kuadrat kurung min 3 dikali min 3, 2,5. Ini kita kalikan 3 kali 2, 3 kali min 1, 3 kali 3, dan min 2 kali 1, min 2 kali 4, min 2 kali min 2, 4 kali 3, min 3, 4 kali min 3, 4 kali 2, 4 kali 5. Sehingga hasil masing-masing perkalian skalar di atas 6, min 3, min 9, tambah min 2, min 8, 4 ditambah min 12,8, 20. Nah, jumlahkan komponen yang sesuai. Yang pertama sama pertama, pertama, lanjutnya kedua, dan kedua, kedua, dan terakhir seterusnya komponen yang pertama. Yaitu 6 kurang 2 kurang 12 yaitu hasilnya min 8. Komponen kedua min 3, min 8 ditambah 8 yaitu hasilnya min 3. Komponen ketiga yaitu 9 ditambah 4 tambah 20 hasilnya 33. Jadi T buka kurung 3V1 tambah 2V2 tambah 4V3 hasilnya sama dengan buka kurung min 8, min, 3 dan 33. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.